Saya tidak akan tergiur oleh godaan apapun, tidak oleh tawaran apapun, tidak oleh uang atau kesenangan materi lainnya. Bagi saya, menderita dan kematian sekalipun jauh lebih mulia ketika kita setia pada keyakinan, ketuhanan, dan kemanusiaan. Nah, perspektif keduanya yang ngeri-ngeri sedap adalah ada anak-anak Abah, ya, baik yang dekat banget, bahkan diandalkan jaringannya ketika Pilpres kemarin, termasuk di Pilkada 2017, yang sudah melipir baik kepada pasangan Rakus maupun ke pasangan Parno dengan alasan macam-macam. Ya, salah satu alasannya adalah justru menjaga peluang Abah agar di 2029 Abah tidak didahului, tidak dikangkangi, tidak dilewati oleh Ridwan Kamil, ya, yang saya katakan dalam pikiran saya, walaupun saya menghargai pendapat itu sontoloyo. Ya, soal Fufu Fafa kita tinggalkan dulu, soal PKS kita tinggalkan dulu. Sekarang kita mau kembali ke anak Abah, ya. Ada anak Abah yang sangat setia bernama Yusuf Blegur. Dia menuliskan hal yang mengharukan ini, ya. Saya akan membacakannya dengan cara berpuisi nantinya, ya. Tetapi ini penting untuk anak Abah lainnya, ya. Judulnya dan sudah di WA kemana-mana. Walau lapar saya tak akan berkhianat. Disampaikan oleh Yusuf Blegur. Janganlah karena uang dan jabatan membuat kita lari dari tujuan perjuangan. Janganlah karena takut pada kelaparan dan kemiskinan membuat kita tercatat dalam sejarah sebagai manusia-manusia pengkhianat. Gitu pembukaannya, ya. Kemudian tulisannya lumayan panjang juga, as usual, ya. Bekasi Kota Patriot 19 Rabiul Awal 1446 Hijriah, garis miring 23 September 2023, ya. Saya bacakan, ya. Ini bukan tentang kultus individu, ini tentang membersamai dan setia terhadap cita-cita mulia, yaitu Indonesia yang berdaulat dan berkeadilan. Bukan kebetulan seorang Anies hadir menjadi seorang pemimpin otentik yang berkarakter dan berintegritas di saat negara dikuasai oleh para bajingan dan psikopat. Anies tak terbantahkan telah menjadi antitesis dari dominasi oligarki dan politik dinasti, serta keblingernya elit politik dalam karut-marut tata kelola negara selama ini. Sebagai orang pergerakan yang bertumbuh dalam naungan pendidikan nasionalis dan agama, bahkan sejak usia dini menggeluti paham Marxisme, Marxisme, eksistensialisme, dan lain-lain. Dikenal menyandang aktivis Yemeni yang kental dengan predikat Soekarnois. Saya tetap menjadikan Islam sebagai pisau analisis untuk membedah persoalan kemanusiaan yang universal dibanding masalah kompleks Indonesia khususnya dan masalah internasional pada umumnya. Begitupun menyikapi fenomena Anies Baswedan dan politik kontemporer di Indonesia. Melihat Anies seperti mencermati satu titik mata air di tengah gurun tandus dan musim kemarau berkepanjangan. Anies telah menjadi pengecualian di tengah pola mainstream kepemimpinan politik nasional yang distortif dan destruktif, yang mengkhianati cita-cita kemerdekaan dan keinginan para pendiri bangsa. Anies telah menjadi tokoh kunci pembebasan rakyat, negara dan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan oleh bangsa asing maupun terlebih oleh bangsanya sendiri. Melawan kebodohan dan kemiskinan yang begitu terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan rezim terhadap rakyat. Anies dan pejuang perubahan lainnya kerap terbentur tembok besar dari ketamakan struktural para elit politik. Melawan tirani konstitusi dan pseudo-demokrasi yang begitu kuat, mungkin saja membuat tidak sedikit orang mampu menjaga kewarasan akalnya dan stamina pergerakannya. Satu persatu dan mulai menggejala orang dan kelompok baik dari partai politik maupun pegiat relawan mulai rontok, gugur berjatuhan dalam kenistaan pandangan sempit nan licik. Berargumentasi seolah-olah diplomatis sesungguhnya menunjukkan kematian pikiran dan jiwa yang tragis. Malah ada yang mengeluarkan jurus justifikasi sembari menyembunyikan rasa takut akan kehilangan kue-kue kekuasaan. Seperti menggenggam bara api, gerakan dakwah yang syarat perjuangan menegakkan kebenaran dan keadilan. Semakin kuat menggenggamnya, semakin tak terkira panas membakar yang terasa. Api yang menyala-nyala dan berkobar siap melumat siapapun dan apapun itu akan memperlihatkan siapa yang pejuang dan siapa yang pengkhianat.
Siapa yang konsisten dan istiqomah dalam amar ma'ruf nahi mungkar akan teruji seiring waktu dan seberapa kuat ia mengalami dan mampu bertahan menghadapi penderitaan. Bukan lari medan perjuangan, berkilah dan melakukan pembenaran terhadap disorientasi nilai-nilai. Saya tak akan bergeser sedikit pun, tidak akan menghindar dari rasa takut, pada rasa lapar, pada penjara dan pada kematian sekalipun. Tak pernah sedikit pun berpikir akan meninggalkan Anies saat tengah berjuang untuk kemanusiaan dan keadilan di negeri ini. Saya tidak akan tergiur oleh godaan apapun, tidak oleh tawaran apapun, tidak oleh uang atau kesenangan materi lainnya. Bagi saya, menderita dan kematian sekalipun jauh lebih mulia ketika kita setia pada keyakinan, ketuhanan dan kemanusiaan. Belajar dari rakyat Palestina dan dari perjuangan nenek moyang kita meraih kemerdekaan. Saya tak akan mundur sedikit pun berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan. Walau lapar, saya tak akan berkhianat. Bekasi, Kota Patriot, 19 Rabiul Awal 1446 Hijriah, 23 September 2024. Ya, saudara sekalian, itu tadi yang ditulis oleh Yusuf Blegur, salah seorang relawan Anies Baswedan atau yang dikenal dengan anak Abah, seorang marhainis, aktivis GMNI tetapi beraroma kanan. Ini adalah perpaduan kiri dan kanan ya dalam diri Yusuf Blegur ya, seorang yang religius tetapi juga marhainisme, menarik ya. Dan sangat setia, paling tidak ditunjukkannya tidak takut lapar untuk melipir. Jadi tidak takut lapar ya, dan tak akan melipir ya. Jadi saudara sekalian, kita tahu beberapa hari terakhir ini memang ada semacam bukan perpecahan ya, disorientasi atau orientasi yang berbeda di antara anak-anak Abah. Ada yang tetap konsisten, netral, gercos, golput, tidak mau melipir walaupun nanti lapar, itu soal lain. Jadi tidak tertarik untuk datang ke Rakus ya, Ridwan Kamil Suswono. Tidak tertarik juga datang ke Parno, Pramono Anung Rano Karno. Tetap konsisten di baseline. Apalagi Anies Baswedan sendiri belum memberikan statement apa-apa. Apakah bakal melipir ke salah satu calon atau tetap konsisten menjaga marwah bahwa dia adalah pejuang yang tidak mudah ditaklukkan dengan janji-janji atau katakanlah dengan ancaman-ancaman. Tetap kukuh, berdiri, tegar, membersamai para pengikutnya. Yaitu gercos, golput, atau nanti kalau ada kolom kosong, coblos kolom kosong. Ya, sebagai bentuk sebuah perlawanan terhadap kesemena-menaan rezim dan para elit yang sudah menodai dan membajak demokrasi elektoral kita. Itu satu perspektif. Nah, perspektif keduanya yang ngeri-ngeri sedap adalah ada anak-anak Abah ya, baik yang dekat banget bahkan diandalkan jaringannya ketika Pilpres kemarin, termasuk di Pilkada 2017 yang sudah melipir baik kepada pasangan Rakus maupun ke pasangan Parno dengan alasan macam-macam ya. Salah satu alasannya adalah justru menjaga peluang Abah agar di 2029 Abah tidak didahului, tidak dikangkangi, tidak dilewati oleh Ridwan Kamil ya. Yang saya katakan dalam pikiran saya, walaupun saya menghargai pendapat itu sontoloyo, saya katakan ya dalam hati saya, ini sontoloyo juga ini ya. Yang ada adalah ini kita harus lihat ada tipe-tipe orang yang selalu hidup dalam berkompetisi. Saya baik dalam makna yang positif, dalam makna yang negatif ya. Nah karena itu dia tidak tahan kalau tidak melipir atau tidak membela salah satu calon. Bahkan kelompok ini mengatakan bahwa dia tidak akan balik badan walaupun nanti Abah memberikan statement apapun yang berbeda dengan apa yang sudah dia pilih. Ya, bisa kita maknai secara positif ini orang, bisa juga negatif. I don't know exactly karena saya tidak ingin melakukan judgment, tapi hanya melakukan peta masalah. Jadi nggak akan balik lagi. Tipe yang ketiga adalah sudah memilih ya, entah itu Rakus, entah itu Parno, tetapi akan balik sesuai dengan apa yang diputuskan oleh Abah Anies. Jadi kalau Abah Anies mengatakan netral
ya, maka dia akan balik dan netral. Kalau Abah Anies bilang dukung A dan dia sudah terlanjur dukung B, maka dia akan balik pada dukung A. Nah, itu yang tipe yang ketiga, ya. Oh sorry, ini tipe yang keempat. Tipe yang pertama sekali ya adalah mereka yang gercos dan tidak akan balik walaupun Anies mengatakan kita dukung A. Ya, seperti saya dan tentu saja Ges Khalifah. Ada yang gercos, golput atau apapun, mungkin coblos kotak kosong ya. Tapi dia akan berbalik kalau Abah mengatakan pilih A. Oke? Atau pilih B. Ada yang sudah memilih A dan tidak akan berbalik walaupun Abah mengatakan pilih yang lain. Dan yang keempat adalah tadi, ada yang sudah memilih dan akan balik kalau seandainya nanti Abah mengatakan tolong pilih yang ono aja atau pilih netral saja. Jadi begitu ya. Ada yang gercos tidak akan mau balik, ada yang sudah memilih tidak akan balik juga, ada yang sudah memilih tapi akan balik. Atau yang kelima adalah sami'na wa atona, menunggu apa perintah dari Abah Anies. Ini yang tipe kelima. Jadi ada 5 tipe relawan tersebut.